Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yaitu penulisan resume. Berikut nama kelompok. Yang pertama ada Wulida Ukti Handani, yang kedua ada Fadila Cahya Farhani, yang ketiga Muhammad Gufran Fadli, dan yang keempat Valentina Simatupang. Persiapan menulis resume. Dalam dunia bisnis, istilah resume sering disebut juga dengan CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Secara umum, resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume ini diharapkan pimpinan suatu perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan walaupun belum bertemu secara langsung. Ada 3 hal yang perlu lakukan dalam mempersiapkan resume, yaitu yang pertama mencari informasi penting, yang kedua merencanakan resume, yang ketiga membuat resume. Next. Selanjutnya mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah yang perlu dilakukan adalah mencari berbagai informasi yang penting, yang relevan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah analisis diri, yang kedua analisis karir, yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Selanjutnya, analisis diri. Yang pertama, apa mata kuliah yang paling sulit bagi saya? Yang kedua, apa kegiatan organisasi yang saya minati? Yang ketiga, apakah saya orang yang bergantung kepada orang lain? Yang keempat, apakah orang yang energik? Yang kelima, apakah saya orang yang mempunyai percaya diri? Yang keenam, apakah saya mempunyai kecerdasan kuantitatif yang tinggi? Yang ketujuh, apakah saya mempunyai kecerdasan verbal yang tinggi? Yang kedelapan, apakah saya mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam pemecahan suatu masalah? Yang kesembilan, berapa indeks prestasi saya secara keseluruhan? Dan yang kesepuluh, apa mata kuliah yang paling baik bagi saya? Yang selanjutnya adalah apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi? Kemudian apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? Selanjutnya, analisis karir. Kecerdasan mana atau kuantitatif verbal mekanik yang paling bermanfaat bagi saya? Selanjutnya, apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan? Ketiga, apakah presentasi akademis menjadi syarat bagi jenjang karir? Yang keempat, apakah pengalaman kerja menjadi syarat bagi jenjang karir? Yang kelima, apakah ada imbalan selain berbentuk finansial? Yang keenam, apakah bidang pekerjaan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi? Dan yang terakhir, apakah di masa mendatang bidang yang saya pilih mempunyai tingkat persaingan yang tinggi? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulida. Baiklah, selanjutnya analisis pekerjaan. Apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Yang kedua, apakah karakteristik pribadi saya sesuai untuk tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Yang ketiga, apakah latar belakang pendidikan saya sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan? Yang keempat, apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Lalu perencanaan resume. Tujuan membuat resume adalah agar dapat melakukan wawancara dengan tim dan dari perusahaan yang dilamar. Resume yang dibuat merupakan rincian atau pelengkap terhadap surat lamaran kerja yang telah dibuat. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Pertama, tujuan karir. Anda harus memutuskan posisi apa yang Anda minati atau yang akan menjadi tujuan karir Anda. Misalnya, apakah itu posisi manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, manajer produksi atau operasi, manajer pemeliharaan, manajer keuangan, supervisor penjualan, sekretaris, atau operator, dan sebagainya. Yang kedua,
informasi pribadi, yaitu data pribadi yang tercantum dalam resume ada nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, dan Anda mungkin dapat menambahkan data lain yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Beberapa lowongan kerja mempunyai syarat dan Anda harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik pribadi sebelum mengajukan lamaran dan membuat resume. Ya, referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda yang berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal Anda. Orang-orang yang akan memberikan referensi akan menambah kredibilitas pencari referensi. Karena itu, orang-orang yang memberikan referensi tersebut perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, atau email. Yang layak menjadi referensi adalah dosen yang pernah mengajar Anda semasa kuliah atau manajer tempat Anda pernah bekerja. Salah satu keuntungan menggunakan referensi dalam resume adalah untuk meyakinkan kepada perusahaan mencari kerja tentang prestasi dan kemampuan positif Anda. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadila. Baiklah, selanjutnya adalah pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan kepada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan bekerja, Anda harus menyatakan secara jelas apa tujuan Anda membuat resume tersebut. Adapun yang termasuk dalam informasi pribadi antara lain adalah pendidikan, berbagai keterampilan, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Usahakan informasi tersebut relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda harapkan. Jadi, tidak semua kemampuan keahlian perlu dicantumkan pada resume, tetapi informasi yang dapat mendukung pekerjaan Anda. Pada bagian referensi, carilah orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan Anda atau prestasi yang pernah Anda raih. Next. Selanjutnya adalah perencanaan pengorganisasian, yaitu ada jenis-jenis resume. Yang pertama ada resume kronologis, yang kedua ada resume fungsional, dan yang ketiga adalah resume kombinasi. Next. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologinya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman? Putuskan mana yang lebih memberikan kesan positif bagi pencari kerja. Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti berikutnya. Misalnya, penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan tertinggi. Bentuk resume ini merupakan bentuk resume tradisional. Yang kedua adalah resume fungsional. Adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, penganggaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri dalam resume. Yang terakhir adalah resume kombinasi. Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume ini memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Next. Untuk membuat resume yang baik, perlu diperhatikan 4 hal, yaitu kerapihan, sederhana, akurat, dan kejujuran. Aturlah format resume serapi mungkin, enak dibaca dan berisi. Di samping kerapihan, bahasa yang digunakan hendaknya jelas, sederhana, tidak bertele-tele. Lagi pula, informasi yang disajikan haruslah informasi yang akurat. Yang lebih penting lagi adalah bahwa informasi yang disajikan adalah benar, tidak mengada-ngada. Apabila ternyata ketahuan memberikan informasi yang tidak jujur, hanya kerugian yang akan didapatkan. Resume dapat disajikan dalam berbagai macam cara, yaitu kronologis, fungsional, dan kombinasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Valentina.
Berikut ini merupakan contoh dari resum fungsional dan resum kronologis. Selanjutnya. Dan ini merupakan contoh resum kombinasi. Next. Masalah dalam membuat resum. Pertama, resum dibuat terlalu panjang. Kedua, resum yang ditulis terlalu singkat. Ketiga, format penulisan resum kurang baik, indent tidak konsisten, kurang memperhatikan tanda baca, dan sejenisnya, sehingga isi resum sulit dipahami. Keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. 5. Resum mengandung banyak kesalahan ketik atau tulis, yang lebih fatal kesalahan dalam penyusunan kalimat. 6. Pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resum tujuan pekerjaan yang dikehendaki, maupun posisi dan bidang pekerjaan apa yang diminati atau diinginkan. 7. Pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan, sehingga mungkin pembaca ragu terhadap resum yang dibuat, apakah data dalam resum memang realistis. Terakhir, ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resum. Baik, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.